Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali. Buat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama lewat firman Tuhan yang Petrus ambil dari Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu bertahan sampai akhir. Bertahan dalam bahasa Yunani, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan yaitu upomeno, artinya tetap tinggal di posisi bawah. Posisi bawah artinya tidak enak. Seringkali kalau kita di dalam keluarga, kita direndahkan, yang saudara kita yang lain ditinggikan. Tetapi kita percaya suatu saat juga kita pasti ditinggikan. Adik-adik terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan belajar bersama-sama sampai bertahan sampai akhir. Di dalam kehidupan kita, kita harus mempunyai pertandingan. Ada pertandingan yang harus kita tempuh, yaitu pertandingan di dalam iman. Pertandingan di dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Apakah kita bisa bertahan sampai akhir? Apakah kita bisa bertahan sampai kedatangan Tuhan Yesus? Bisa kita tetap setia kepada Tuhan? Itu suatu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar bersama-sama. Kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Dia rela menyelesaikan tugas dengan baik sampai dia mati di kayu salib. Sampai dia mengakhiri dengan baik. Dia harus bertahan. Walaupun di dalam kesesakan, walaupun di dalam penderitaan yang luar biasa yang dia alami, tetapi dia tetap bertahan. Semua karena kasihnya kepada adik-adik semuanya. Semua karena pengorbanannya kepada umat manusia yang percaya kepadanya. Sampai kapan kita bisa bertahan, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan? Yang pertama, yaitu sampai hingga kedatangan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 berkata, "Karena itu saudara-saudara, sabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya seorang petani menikmati hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi." Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan belajar bersama-sama seorang petani yang luar biasa, yang sangat berjuang. Seorang petani, adik-adik yang terkasih, mungkin kita sudah mengalaminya. Contohnya orang yang sedang bekerja di sawah, dia harus menunggu selama 6 bulan baru panen. Di dalam selama 6 bulan dia menunggu, dia banyak yang harus dikerjakan. Dia harus bersihkan, cabut rumput, dan dia semprot kalau dia menanam padi supaya padinya bisa baik, buahnya bisa ada isinya. Sama juga adik-adik, di saat kita juga di sekolah, di saat kita juga belajar, kita harus mendengarkan dengan baik. Di saat guru menerangkan, di saat guru menyampaikan suatu materi, kita harus belajar bersama-sama. Kita harus tunduk supaya bisa kita ingat apa yang kita pelajari pada hari itu. Dan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita terus mengikuti proses dengan baik, pasti Tuhan akan menolong kita dan memberkati setiap kita. Dan yang kedua, sampai kapan kita bisa bertahan? Yaitu sampai garis finish atau sampai kita menyelesaikan tugas. Sama seperti tadi Tuhan Yesus, dia akan berkata, dia akan menyelesaikan tugasnya. Sebelum dia disalibkan, dia berkata bahwa tugasku sudah selesai. Artinya adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, di saat kita bertanding di dalam dunia ini, di saat kita sebelum kita kembali kepada Tuhan, kita banyak hal yang harus kita pertandingkan di dalam kehidupan kita ini. Kita harus terus berjuang sehingga kita mendapatkan mahkota yang luar biasa yang Tuhan berikan. Firman Tuhan berkata dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis, dan aku telah memelihara iman." Artinya adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, itulah orang sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus, harus mempertahankan imannya.
tidak akan pernah goyah. Dia semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Seorang orang yang bertanding, contohnya pemain bola, ada yang diterkasih dalam nama Tuhan. Di saat dia mau pengen menang, dia harus berjuang mati-matian supaya dia bisa mendapatkan kemenangan. Sama juga seperti kita, kalau kita mengikut Tuhan, ada perjuangan, ada pengorbanan yang harus kita lakukan, yaitu memikul salib. Dan ketika kita memikul salib dengan baik, di situ Tuhan bekerja dengan luar biasa. Walaupun adik-adik contohnya belajar di rumah, harus belajar dengan baik, setia mengerjakan tugas PR yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Demikian adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita.